Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ala tiba'i sunnatihi wa midna ala millatihi wa khshurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para perindu ridha Allah. Alhamdulillah saat ini kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhis Shalihinnya yang kita sudah sampai kepada babu al-manthurati wal mulah. Kita sampai kepada hadis Abi Hurairah yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, Nabi bercerita tentang orang yang berbuat baik. Qala rajulun, cerita Nabi menceritakan tentang seorang laki yang dia berkata berjanji ingin melakukan sesuatu. Berkata seorang laki-laki, la atasaddaqanna bisadaqatin. Dia punya semangat untuk bersedekah. Lalu dia berkata, sungguh benar-benar aku akan sedekah. Sudah niat mengeluarkan dari hartanya. Wa kharaja bisadaqatihi. Akhirnya dia keluar memberikan sedekahnya. Sedekah umumnya adalah untuk fakir dan miskin. Dia keluar, dicari orang yang berhak mendapatkan sedekah, yang layak untuk mendapatkan sedekah darinya. Keluar diberikan. Rupanya dia tidak tahu siapa yang nerima ini, pokoknya dalam dugaannya adalah dia orang fakir yang berhak nerima. Fawadha'a fi yadi sariqin. Rupanya dia itu memberikan sedekahnya tadi jatuh ke tangannya sang pencuri. Dia masyhur dengan sifat jahatnya, pencuri. Di kampung itu kan terkenal pencuri. Rupanya sang laki-laki yang bersedekah tersebut memberikan sedekahnya jatuh ke tangan pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Maka di pagi harinya orang di kampung itu pada ngomongin bagaimana ini si fulan kok sedekah sama pencuri. Pencuri seharusnya dihukum bukan diberi. Bagaimana kok pencuri dikasih duit? Pencuri dikasih sedekahnya bagaimana ini? Di saat mendengar omongan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan omongan seperti itu, maka ada rasa khawatir jangan-jangan sedekahnya nggak diterima karena salah menempatkannya. Lalu dia, karena orang baik yang sesungguhnya itu seperti itu nggak akan puas dengan kebaikan yang dilakukannya. Apalagi jika ada tanda-tanda kebaikan yang dilakukannya itu kok jangan-jangan nggak diterima. Maka dia langsung penasaran nih, nggak boleh sampai berhenti sampai di sini. Setelah orang pada mengatakan tasaddaqu ala sarikin, dia bersedekah kepada seorang pencuri. Wakala, dia mendengar omongan orang seperti itu, nggak ada lagi yang bisa ia ucapkan kecuali Allahumma lakal hamdu.
Allahumma ya Allah laka hanya bagimulah segala puji ya Allah. Hanya bagimulah ya Allah segala puji. La tasaddaqanna bi sadaqatin, aku akan bersedekah lagi ya Allah. Fakharaja, kemudian dia berkeinginan untuk bersedekah lagi, lalu keluar dia dengan sedekahnya. Fakharaja bi sadaqatihi, dia keluar dan membayar sedekahnya, memberikan sedekahnya kepada orang yang diduga berhak menerima sedekahnya, yaitu fakir miskin yang membutuhkannya. Tatanya fawadha'aha fi yadi zaniyatin. Tatanya sedekah yang diberikan itu ternyata jatuhnya kepada seorang perempuan bezina. Fasbahu yatahaddatsun. Besok pagi harinya orang-orang di kampung pada ngomongin lagi. Ini bagaimana dia tuh orang nggak benar malah dikasih duit, dia kan bezina, dia masyhur dengan perilaku jeleknya. Kenapa kok malah dikasih duit? Dikasih sedekah. Tasaddaq al-lailata ala zaniyatin. Malam ini dia bersedekah kepada seorang berzina. Faqala, maka orang itu berkata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Segala puji bagimu ya Allah. Aku telah bersedekah kepada seorang berzina. Maksudnya bentuk ini kekhawatiran diterima enggak oleh Allah. Lalu atas sedekah Nabi sadaqatin, lalu dia berkeinginan untuk sedekah lagi, harus sampai sukses. Dia berjanji untuk bersedekah lagi, fa kharaja bi sadaqati, kemudian dia mengeluarkan sedekahnya. Fa wadha'a fi yadi ghaniyyin, lalu diberikan kepada seorang kaya. Jatuhnya ke tangan orang kaya. Sudah berusaha tapi jatuh kepada orang kaya. Fa'asbahu yatahaddatsun, pagi harinya mereka orang-orang kampung itu pada ngomongin lagi. Sedekah kemarin pada mencuri, setelah itu berzina. Sekarang sedekah sama orang kaya, sedekah itu sama orang fakir. Dia salah berijtihad. Allahumma lakal hamdu. Segala puji bagimu ya Allah. Aku telah bersedekah kepada sarikin ala sarikin, mencuri. Ala zaniyatin, pada berzina. Wala ghaniyin, kepada orang kaya. Nah ini. Fa'udhiya fakila, kemudian didatangkanlah orang tersebut. Maksudnya dihadapkan kepada Allah. Dihadapkan kepada Allah. Maksudnya ini dipanggil oleh Allah, tentunya jangan bertanya bagaimana. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah. Adapun takbir ada mata tasaddaqo, ada tusuddiqo. Itu masalah bahasa saya. Masalah tasaddaqo ala ghanin tusuddiqo. Ala zaniyatin tasaddaqo huwa ala zaniyatin, bisa. Lalu ada yang mengatakan, ada di tafsir bahasanya didatangkan atau diberitakan lahu, kemudian fakila lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut. Bisa saja ini adalah penghormatan Allah mengajak bicara hambanya, atau seperti yang dikatakan oleh pensyarah, malaikat memberitahu kepada orang tersebut. Yang bunyinya begini. Amma sadaqatuka ala sarikin, adapun sedekahmu kepada sang pencuri, adapun sedekahmu kepada pencuri, fala'allahu, maka semoga dengan sedekahmu itu, maka harapannya dengan sedekahmu itu ayasta'iffa an sarikatihi, sehingga dia bisa menjauh, menghindarkan diri dari pencurian lagi. Maksudnya ini adalah kabar gembira agar kamu tidak usah sedih. Biarpun kamu salah, insya Allah berguna.
Bisa jadi yang kau berikan kepada pencuri tersebut menjadikan dia tidak mencuri lagi setelah itu. Wa mazaniyah, adapun yang kau berikan kepada seorang perzina, fala'allaha tasta'ifu an zinaha, bisa jadi dengan pemberianmu itu ia menjauh dari perzinaannya. Wa mal ghaniyu, adapun orang kaya yang kau beri tadi, fala'allahu, bisa jadi dia dengan sedekahmu itu ayya'tabir, belajar mikir, fayunfiq mimma atahullahu, kemudian dia bersedekah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Rawahul Bukhari bilafdhi wa Muslim bima'nahu. Imam Bukhari menunjukkan lafadznya. Lafaz Imam Bukhari. Hadis ini adalah yang pertama. Kalau orang ingin berbuat baik, itu jangan ragu-ragu. Dia pastikan, karena takut ada perubahan. Dia berkeinginan berbuat langsung, dia berjanji la atasaddaqan, la atasaddaqanna. Karena kalau tidak dipastikan begitu bisa saja berubah. Apalagi yang gede duitnya, yang kecil saja berubah. Hanya disimpan di saku saja, hanya ada lintasan di hati, hanya pengen sedekah-sedekah saja, tak taunya di majelis dia kerasa perutnya lapar. Yang diingat adalah warung bakso. Berubah. Maka kalau ingin berbuat baik itu langsung. Dia berkeinginan berbuat baik. Langsung dia la atasaddaqanna. Aku akan bersedekah malam ini. Langsung kemudian keluar. Dan dia kemudian yang pertama. Yang kedua, dalam memberikan sedekah hendaknya kita berusaha dong kepada orang yang lebih berhak, biar lebih gede manfaatnya, layak untuk menerima sedekah tersebut. Dia sudah berusaha dan berusaha dan berusaha. Setelah itu tidak ngerti apa, yang penting sudah dikasihkan kepada satu orang, selesai. Di pagi harinya rupanya, di malam tadi waktu dia memberikan sedekahnya, ada yang melihat dan mengetahui. Diketahui bahwasanya ternyata yang diberi adalah seorang pencuri. Oh, orang pada heboh ngomong, bagaimana ini memberi sedekah pada si pencuri? Begitu juga di malam berikutnya memberikan sedekah kepada seorang pezina. Begitu seterusnya memberikan sedekah kepada seorang kaya. Kegelisahan di hatinya. Dan ini yang ketiga adalah hendaknya kalau kita ingin berbuat baik itu adalah berusaha untuk menjaga amal kita dari tidak diterima. Sehingga kita khawatir tidak diterima. Khawatir tidak terima itu berbeda dengan prasangka buruk kepada Allah dengan tidak diterima. Khawatir tidak diterima bukan prasangka buruk kepada Allah. Khawatir tidak diterima itu karena kita melihat apa yang kita berikan ini kurang sempurna, kurang baik. Jadi kalau khawatir tidak diterima itu kembali kepada apa yang kita berikan. Kalau khawatir tidak menerima itu suudzon kepada Allah. Khawatir tidak diterima itu adalah kita mencurigai diri kita, niat kita yang kurang baik atau salah kita meletakkannya tadi. Seperti orang ini, dia mencurigai dirinya. Dia khawatir tidak diterima. Kekhawatirannya itu menjadikan dia nambah lagi kebaikan selanjutnya. Khawatir tidak terima. Karena ada sesuatu yang kotor, ya Allah, itu kok kotor. Ada sedikit kesenangan di saat aku disanjung, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena dia khawatir untuk tidak terima, maka dia berusaha untuk berbuat baik lagi sampai diterima. Kedua dan ketiga pun juga salah. Khawatir lagi untuk tidak diterima. Sedih dia. Ini berusaha ya kalau kita memberi sedekah. Setelah kita berusaha memberikan sedekah kepada yang berhak. Dan juga ini adalah masalah prioritas ini. Kalau kita bersedekah dengan cara yang tepat itu menunjukkan ketulusan juga, keikhlasan juga. Mana yang lebih berhak? Nah, kemudian setelah itu dia diberi kabar bahwasanya yang soal begini bunyinya, kau tidak usah gelisah gitu loh. Sedekahmu diterima oleh Allah. Malaikat beritahu bahwasanya sedekahmu diterima oleh Allah. Diberi kabar orang tersebut bahwasanya sedekahnya diterima oleh Allah. Bagaimana kau bisa diterima sedekahnya salah tempat? Ya, semoga dengan pemberianmu itu pencuri ini sudah enggak mencuri lagi. Semoga dengan pemberianmu itu sang pezina tidak berzina lagi. Semoga dengan pemberianmu itu bukan pencurian. Pemberianmu itu sang pezina tidak berzina lagi.
Semoga dengan pemberianmu itu si kaya pun belajar sehingga dia bisa berderma di esok hari. Nah, yang penting niatnya benar. Nanti Allah Maha tahu. Dan juga di sana dibahas oleh para fuqaha ya, kalau orang sudah berijtihad tapi salah, biasanya dikembangkan kepada pembahasan masalah zakat. Orang bayar zakat itu harus benar-benar yang menerima zakat adalah asnaf thamaniyah. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Kita berusaha untuk memberikan zakat kepada yang berhak. Baik. Sudah berusaha dan berusaha. Kita duga dia orang fakir. Tak tahunya hanya bajunya saja compang-camping sederhana, pakai kendaraan yang sangat sederhana, sepeda engkol. Kemudian kita stop dia, kita kasih duit. Duitnya duit zakat. Kita nggak ngerti. Setelah beberapa waktu ketahuan rupanya dia adalah orang kaya raya. Maka banyak ulama mengatakan ini seperti makna daripada hadis ini. Dikatakan bahwasanya wong dia waktu memberikannya adalah menduga kok bahwasanya yang menerima itu adalah berhak, maka zakatnya tetap sah. Nggak mungkin dong nanti harus bayar zakat lagi wong dia tidak ceroboh kok. Dia tidak ceroboh. Dia sudah berusaha. Kemudian dengan usaha ini ternyata salah. Maka tetap jatuh zakat dan nggak perlu dibayar lagi. Sebagian lagi ada mengatakan harus bayar lagi karena tidak jatuh. Itu berat kan. Kecuali orang memang ya hanya tidak banyak. Tapi kalau gede, bayar gede itu berat. Baik. Ini jadi kalau kita berbuat baik, asalkan sudah berusaha semaksimal mungkin, maka ada pahalanya di hadapan Allah. Contoh, ada orang yang mencoba mendidik, merawat anak di rumahnya. Atau ingin menyekolahkan seorang anak. Dengan biaya yang banyak. Dengan biaya yang banyak agar anak yang dirawat, yang dididik ini menjadi orang baik, sukses. Kemudian, bersama berjalannya waktu ternyata tidak sampai pada tujuan. Yang dididik bandel. Yang dididik nggak mau. Yang dididik berontak. Kadang ada kesedihan, waduh gagal aku mendidik dia. Dijawab ini, tidak gagal, kamu tujuanmu sudah benar, sudah nyampe, hanya di dunia saja tidak tampak. Di dunia tidak terlihat hasilnya, tapi sesungguhnya di akhirat sudah dilihat. Sudah ada, sudah ditunggu oleh amalnya nanti di akhirat. Maka kami himbau kepada siapapun yang ingin berbuat baik. Tujuan, tugas kita adalah mengusahakan kebaikan tersebut. Semaksimal mungkin, adapun hasilnya itu Allah yang menentukannya. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Berusaha mendidik santri, berusaha mengarahkan, berusaha dan berusaha kita usaha, dan inilah sampai di sini kita sudah mendapatkan pahala kalau kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya itu urusan Allah. Adapun hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam berbuat baik kita tidak mudah terpuruk. Tujuan, yang penting tujuan. Dan ini dikembangkan banyak. Kadang terjadi di kampung-kampung yang sering juga ditanyakan, ada sebuah masjid dibangun sudah lama sekali. Dibangun masjid sudah lama. Masjidnya reot. Sudah mau jatuh, mau roboh dan sebagainya. Di saat ada orang lain, orang kaya ingin membantu, ada rombongan orang yang dengan harta cukup ingin merenovasi masjid tersebut. Apa kata orang kampung di situ? Jangan biar hancur-hancur sendiri. Kasihan dulu yang bersedekah dulu. Kasihan yang sedekah dulu kalau begini. Masa dihancurin? Kan dia waktu ngumpulin duit kan kerja keras. Masa kita hancurin begitu saja? Yang dilihat oleh Allah tuh niatnya dulu, bukan masalah masjidnya ini. Niatnya dulu benar. Bangun masjid, masjidnya rusak, dibongkar, nggak apa-apa. Pahalanya tidak akan terputus. Bahkan sesungguhnya masjid pertama yang dibangun oleh orang tersebut itu pintunya. Masjid gede yang ada setelahnya adalah masuk ke sini nanti. Masjid-masjid seterusnya ada. Bangunan-bangunan program selanjutnya akan masuk di situ.
Tapi ada kita menemukan kekakuan yang semacam ini. Pernah suatu ketika ada satu masjid, tidak mau dirombak, sampai membahayakan itu. Kata kasihan nanti yang bangun dulu, kasihan yang bangun dulu. Ini urusannya dengan Allah, memang Allah nggak tahu begitu. Baik, jadi niat yang benar, berusaha untuk benar itu cukup. Berijtihad dalam melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh, maka dia mendapatkan pahala. Kalaupun salah, tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Pahala niatnya tersebut. Baik, hadis selanjutnya. Hadis panjang. Ada sedikit masalah ini, ada tadi sebutkan masalah alhamdulillah lakal hamdu, alhamdulillah lakal hamdu. Ada pendidikan dari baginda Nabi SAW, hendaknya dalam keadaan apapun kita mendahulukan puji syukur kepada Allah. Bukan kegundahannya dulu. Dalam segala keadaan hanya kita bersyukur kepada Allah. Di saat mendapatkan karunia yang banyak, nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi mengucapkan alhamdulillah. Dan seperti yang diajarkan baginda Nabi, kalau kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seorang, maka mengucapkan alhamdulillah. Biasanya ditambah alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahnya tetap, ini adalah kebaikan. Jika ternyata yang didapat adalah sesuatu yang zahirnya tidak baik. Padahal kalau dari Allah semuanya baik. Ada kekurangan dari sisi kesehatan, kekurangan dari apa, tetap mengucapkan alhamdulillah. Tapi lanjutannya alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Makanya biasanya kalau alhamdulillah ala kulli halin tentu ada sesuatu di situ. Tapi kita tidak mengucapkan, tidak berkeluh kesah kepada Allah. Alhamdulillah atas segala keadaan, puji syukur. Dan itu akan menjadikan sesuatu yang semula itu terlihat tidak baik akan menjadi baik karena ternyata kita syukuri. Ayamnya mati, ditanya gimana keadaan ayamnya? Alhamdulillah ala kulli halin. Mati kok bersyukur ala kulli halin. Karena dia bersyukur besok dikirim sapi. Itu loh maksudnya. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Itu yang dipendidikan dari Nabi SAW. Alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi kita mensyukuri apa? Cuman kalau itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi keluh kesah juga. Tapi betul maksudnya, hendaknya dia. Di saat mendapatkan karunia dari Allah, dia mengucapkan alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yang bi ni'mati dengan nikmat Allah tatimmus sholihatu akan menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Di saat mendapatkan sesuatu yang kurang baik zahirnya, tapi pada hakikatnya baik, hanya kita kadang belum menjangkau saja, belum paham saja, maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah ala kulli halin atas segala keadaan yang Allah berlakukan kepadaku. Syukur. Allah Maha tahu. Aku uji dengan sakit mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Oh besok sembuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.